Jadi Tuhan itu mengatakan berlaku hukum getar, hukum vibrasi, jangan diam. Maka itulah jantung kita bergerak nggak? Duk, 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 duk. Kalau jantung kita berhenti, gimana kira-kira? Ada semua. Jadi intinya kita ini gerak, jangan diam. Karena di alam ini berlaku hukum getar, getaran, vibrasi. Tadi semua. Bahkan kemarin ada petugas asuransi ke sini. Bah, saya asuransi. Tapi saya nggak laku-laku. Saya bilang tadi, kunjungi 15 calon nasabah. Pasti yang ke-15 kamu ketemu. Coba jajal Pak. Ini hukum 15 ini berlaku udah kayak hukum alam. Kalau Bapak nawarkan barang ke 15 orang, pasti ada 15 orang. Kalau Bapak mencoba sesuatu ke 15, walaupun sebetulnya bagi orang yang sudah rezekinya mudah, nggak usah 15. Tadi semua. Kalau Bapak tukang ngurek di lubang, percayalah kalau lubang pertama nggak ada belut, yang kedua nggak ada belut, yang lubang ke-15 itu ada belut. Sok kamu buktikan. Ini hukum. Cuma kebanyakan manusia kadang-kadang baru mencobanya 7, 8 udah eren. Padahal kan di lubang itu rezekinya itu di lubang ke-10 itu. Udah nyerah. Itulah vibrasi yang harus diciptakan. Tadi semua. Maka yang sebaiknya dalam segala usaha itu adalah lakukan usaha yang kita sukai sebetulnya supaya bisa istiqomah. Tadi semua. Ya. Dan kemudian juga di jantung kita didetupkan tadi semua, ya. Jadi di jantung kita ini, maka kenapa dianjurkan melakukan dzikir hopi, getarkan. Itulah yang disebut yang keempat adalah yang ketiga hukum vibrasi, adalah hukum bergerak. Karena segala benda ini bumi berputar enggak? Bulan berputar pada bumi, planet itu disebut yang berputar pada planet, satelit namanya. Kayak bulan namanya satelit. Satelit berputar pada planet. Planet berputar pada bintang. Matahari. Jadi setiap benda itu akan melakukan vibrasi. Maka inilah kenapa dunia ini adalah penuh dengan seolah-olah gelombang-gelombang energi yang karena bervibrasi bumi ini berputar dengan kuat. Sehingga sesungguhnya dunia ini adalah banyak melahirkan materi. Materi itu ada dari energi. Energi ada itu dari cahaya. Cahaya itulah hakikat Tuhan. Maka seluruhnya yang nampak ini sebetulnya kenyataan manifestasi dari Allah itu sendiri. Dari semua. Cuma kita nggak ngerti menarik hukumnya. Ya. Nah. Ada hukum yang disebut law of action, tindakan. Nah inilah kenapa di dalam iman pun al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berbuat, just do it, do it. Saya mau begini, do it, lakukan. Maka dalam di luar negeri itu bahasa learning by doing. Melakukan sesuatu dengan dia belajar, biarkan gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya dia mahir dalam itu. Saya kenal dengan Mang Usup, tukang soto di Surya Kencana. Waktu Abah kuliah, dia hanya dorongan kecil. Sekarang jadi konglomerat soto Usup, soto kuning Bogor. Dan sampai Abah sekarang udah tua begini, dulu waktu kuliah selalu, Mang Usup, kenapa? Dia melakukan vibrasi, dia melakukan adalah getar, dia lakukan tadi hukum. Nah kebanyakan dari manusia ini monkey thinking. Nyoba ngewarung gagal, pindah, jualan soto jual, ganti jualan daster. Daster juga gagal, ganti jualan sembako. Sembako gagal, ganti jualan diri. Nah inilah kegagalan manusia. Harusnya kita ini kalau mau, makanya dulu ada bahasa cikaracak nih yang batu laun-laun jadi lego. Harusnya coba saja. Walaupun tetesan air. Tapi kalau terus kita lakukan, kita akan ketemu di mana lebihnya, di mana kurang. Inilah yang disebut dengan hukum
law of action, tindakan. Maka tadi tidak disebut iman. Al imanu tasdikun bil qalbi wa iqrar, tapi yang disebut iman itu wa amalun bil arkan, dilakukan. Ya Allah, saya iman bahwa nasi itu bisa mengenyangkan, saya iman, tapi nggak makan-makan, nggak usah begitu pun, bahkan nggak usah ngedoa pun pasti datang kenyang nggak? Iya, maksudnya kalau seandainya kita nggak usah ngedoa sebelum, ya Allah berikanlah aku kenyang pada makan ini, hanya lakukan saja, kenyang nggak? Kenyang. Jadi intinya the law of action di dunia ini berbuat saja. Jadi jangan ya saya ingin. Nah, tadi lakukan dengan hukum tadi yang kedua, hukum kesatuan. Kayak Allah menyampaikan di burung. Burung itu suruh terbang saja. Lihat kamu burung, kata Tuhan. Pergi dalam keadaan tembolok kosong, pulang dalam keadaan penuh. Maka kata Abah, coba kamu lakukan. Nah, Abah sudah cobakan hukum ini semua. Ada tadi yang bingung, dia mungkin ijazah nggak punya. Terus apa bagi saya, Bah? Udah kamu keluar aja dari rumah. Kemana? Terserah kamu. Nanti kamu lapor. Muter. Berapa hari kemudian, Bah, saya dapat kerjaan katanya di catering. Tuh, kan gara-gara muter kan. Nah inilah ya. Maka buat siapapun yang ingin berubah, the law of action, tindakan. Jadi kita bukan hanya ini. Nah kemudian ada hukum pasangan, Pak. Jadi segala sesuatu itu pasangan tadi semua ya. Jadi pasangannya yang di langit itu di bumi. Maka tadi kenapa orang yang mau naik ke dunia ma'rifat, dia harus melawan nafsul amarah, lawamah, naik ke atas mulhimah, mutmainnah. Tapi kenapa juga benda bumi yang mau keluar angkasa juga harus sama. Melewati 4 lapsfir. Ionosfer, mesosfer, stratosfer, masuk ke atmosfer bumi. Sama membutuhkan 3 roket. Sama membutuhkan 3 lapis nafsul amarah, lawamah, mulhimah untuk sampai mutmainnah. Nah, karena di alam ini berlaku antara apa yang berlaku di langit sebetulnya berlaku juga di bumi. Maka tadi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin akhir. Maka tadi orang yang nggak bahagia di sini itu tidak akan bahagia di sono. Makanya rumusnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka disinilah kita ini harus menemukan kebahagiaan. Maka kata Abah, menemukan kebahagiaan. Nah, adapun kebahagiaan adalah luas hukumnya. Temukan kebahagiaan. Karena kalau nggak menemukan, maka tadi Abah ingin mengajak semuanya adalah sukses dohirnya, sukses dunianya. Karena tanpa sukses buat dohirnya, perutnya nggak kenyang, dikirnya juga goyang. Tadi semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itunya tokennya nit. Udah mau naik, jatuh lagi. Udah asik. Kata Abah harus tawajuh. Dia anteng duduk, sila di kamar. Ditepak sama bininya. Bapana! Beas dan ayah! Makanya, kalau itu nggak beres kata Abah, urusan dunia nggak beres. Pantas kalau Allah mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kata Allah sama. Man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Jadi ada hukum pasangan antara dunia akhirat. Jadi kalau mau surga di akhirat, surga di dunia. Jadi semua ya. Itu banyak nih kalau Abah bahas hukum ini luar biasa. Jadi semua ya. Kemudian hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Kalau kamu nyuel tikotok sama orang maka balik tai kotok. Kalau kamu melempar batu pada orang akan berbalik batu. Tadi semua. Kalau kamu bantu tenaga pada orang akan berbalik tenaga juga. Nah, karena ingat hukum kemarin ada jamaah ke sini, Bah. Secara karma, kenapa saya itu banyak orang nolong saya tenaga.
Ya, di kehidupan dulu, kamu itu kalau ada orang, kamu mau bantu tenaga, maka sekarang dapat balasan. Hunalika di tempat ini, tadi semua. Tablu akan mendapatkan balasan tenaga. Maka itulah kenapa Allah dalam Quran nyuruhnya sodakoh, duit. Tadi, lu nanamnya duit, buahnya duit. Tuh. Maka itulah orang iman sodakoh, orang takwa sodako, orang hijrah sodako, orang khusyuk sodako. Berarti di dunia ini Allah nyuruh kaya, nyuruh miskin. Iya. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang konsep orang ini. Maka harusnya kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah kenyataannya sekarang ini malah sebaliknya, Islam ini dalam keadaan miskin. Udah miskin, imannya lemah lagi. Tadi semua. Tadi. Kalau nggak bukti imannya lemah dan miskin, maka kenapa kita korban judi online sampai 1.200 triliun. Tadi semua. Ya. Dan yang lucunya dari 1 juta orang yang menerima itu 700-nya dipakai judi online. Yang menerima bansos dari 1 juta orang 700.000. Tadi ya. Iya. Jadi ada hukum yang disebut dengan hukum apa namanya? Sebab akibat. What you do, what you get. What you think, what you get. Jadi kamu itu akan menarik. Karena tadi berlaku kepada hukum yang pertama, daya tarik atau daya tolak. Yang negatif akan menarik pikiran negatif akan menyarik hal yang tadi. Maka tadi pikiran apa namanya, bawah sadar kita itu, ya, pikiran bawah sadar kita itu akan kita realisasikan adalah dengan napas menjadikan kenyataan. Tadi semua, ya. Wah, saya ini orang susah, saya ini orang ini, saya nggak mungkin bisa, saya ini nggak ini, saya kan nggak mampu, saya kan dari keluarga orang susah, saya yakin saya terus begitu. Buang itu, stop berpikir begitu. Itu sama saja merendahkan Tuhan juga. Ya. Maka rubah energinya. Terus bagaimana nanti setelah Bapak rubah energinya, berkelilingnya silaturahmi. Pertama, sambungkan silaturahmi dengan keluarga. Ini terkadang kebanyakan ekonomi rumah tangga kadang-kadang dia baik dengan ibunya tapi buruk sama mertua. Ingat, mertua kita itu, ibu mertua kita sama sakralnya seperti ibu kita. Cuma ibu kita bedanya ada. Kalau ibu kita sesalahnya kamu, dia ada lautan maaf. Tapi ibu mertuamu, tapi sakralnya bahayanya kalau dia marah sama dengan ibumu. Tapi lautan maafnya kurang karena dia tidak pernah menyusuimu. Ngerti nggak? Maka di dalam hukum sodako, ibu mertua itu harus sejajar dengan ibu kita. Bahkan ibu mertua kita ini lebih besar dari bapak kita. Ini dalam Jalaluddin Suyuti dalam Khamsah Asnaf. Dalam 5 asnaf itu ibu mertua itu sejajar dengan ibu kita. Maka hati-hati dengan ibu mertua. Maka buat ibu-ibu, buat perempuan jangan suka ngadu. Jangan suka ngadu kepada ibunya sendiri. Nanti ibunya marah kepada suamimu, dampaknya kepadamu juga. Ini kebanyakan kan perempuan, kan maka itu dalam Islam seharusnya seorang istri itu mengadu kepada keluarga kepada keluarga suami. Sebaliknya dari pihak suami ngadu pada keluarga perempuan. Kalau datang kepada keluarga kita, garam ditambah lagi, garamnya lebih asin lagi. Kata gua juga apa dulu, jangan kawin sama dia. Tuh kan. Udah tahu dia sama gua, udah bilang dari dulu. Akhirnya tambah masalah. Itulah persoalan kita kadang-kadang. Ya. Maka kaidah-kaidah dalam fikih, dalam hukum munakahat, dalam perkawinan itu pahami bagaimana hubungan kita dengan mertua. Maka tabah bahkan sebaliknya, kalau kamu mau usaha sebelum mendapatkan ridho ibumu, datang dulu ke ibu mertuamu dulu deh. Kenapa? Kalau ibumu nggak dikasih duit juga tetap dia sayang kepada
maaf kepada kita, tapi mertua kita sekali marah, buset dah. Tapi juga bahayanya sama dengan ibu kita. Pahami ya, itu tadi. Maka disinilah hukum. Maka kata Abah, banyak orang yang ingin berhasil, tapi ternyata setelah Abah pelajari, tanya satu persatu, masalahnya ternyata begitu banyak. Kenapa saya gagal terus, Bah? Oh, ternyata masalahnya banyak banget. Selain kita di sini belajar, menitobat, dikir, apa semua, tapi hubungan-hubungan hukum alam ini harus diperhatikan. Ya, karena kita ini bukan manusia individu, tetapi kita ini manusia community, kita ini kesatuan. Ya. Ini yang biar Abah cepatkan saja adalah hukum pasangan yang di akhirat ini sama, ya hukum yang sebab akibat, hukum kompensasi, ya. Jadi di alam ini berlaku hukum kompensasi. Kalau orang belajar naik motor, terus dia ngebut, terus dia jatuh, itu takdir bukan? Nah inilah. Orang bertani, baru belajar bertani. Dia ngajinya Yasin rajin. Dia ngaji Yasin dulu. Tapi dia baru belajar bertani. Ada lagi orang Thailand, nggak ngaji Yasin. Tapi ngerti banget dia dalam bab pertanian. Sama-sama nanam cabai. Kira-kira yang berhasil yang ngaji Yasin tadi yang baru belajar nanam cabai, atau kalau orang Thailand yang ngaji Yasin tapi udah jago nanam cabai? Ah itulah. Makanya suka ketololan orang Islam. Apa-apa pakai duha. Buat rizki. Apa-apa baca tawasul. Buat rizki. Tolol itu. Just do it. Berbuat. Lakukan. Dan apapun baca Yasin. Baca itu bukan untuk itu. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini kadang-kadang harus dirubah nih orang Islam nih. Orang ada ustadz nanam cabai pagi-pagi, bah saya ajak santri baca Waqiah. Nanam 8.000 pohon cabai, alhamdulillah bangkrut. Bersih. Karena bukan begitu Tuhan itu, hukum alam itu. Nggak butuhkan baca Yasinmu, nggak butuhkan duhamu. Pahami itu. Kalaupun kamu baca Yasin, baca duha, itu hanya untuk rasa syukur kamu kepada Allah. Untuk kamu pelajari, untuk kamu terapkan pada tubuhmu. Jadi bukan mudah-mudahan nanti menanam cabainya. Ya tetap aja akan berlaku hukum kompensasi. Yang nanamnya tolol, walaupun baca Yasin, tetap aja tidak akan tumbuh. Ya sekarang gak usah jauh-jauh dah. Ada di sini tahfidz Quran, 30 juz. Balapan motor sama si Rosi. Si Rosi itu pernah alip-alip acan. Kira-kira menang saha. Nah itu. Tadi. Yahudi paling Yahudi. Paling goblok paling Yahudi. Nah. Tapi jago naik motor. Maneh ngaji Yasin wal poe. Naik motor. Menang mah lawan Yosi. Atau maneh diadu jeung si Bantaeng itu orang Thailand nu jago non. Siapa namanya? Si Bonteng. Inilah kadang ketololan kita. Kenapa kamu narik rezeki itu dengan baca Yasin, dengan itu. Maaf. Tadi semua. Just do it. Lakukan yang benar dengan ilmunya. Maka tadi bedakan antara roja dan toma. Tadi. Bukan. Ini makanya tadi Nabi sama man aroda dunya fa'alahi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alahi bil ilmi. Ilmu dunia, ilmu dagang ada ilmunya. Ilmu tani ada ilmunya. Ini kan udah kebiasaan orang kita ini. Oh besok saya mau ini tasyakuran, besok mau nanam. Ini kadang-kadang silakan tasyakuran. Tasyakuran gak ada dikaitkan dengan itu semua. Karena semua itu tanpa tasyakuran juga. Asal ilmunya benar ketemu. Ya sekarang kalau nggak percayalah kata Abah, tim Indonesia suruh ngelawan tim Jerman Barat. Seluruh Indonesia termasuk presidennya di Istora Senayan ngaji Yasin kabeh. Istighosah. Dikir mau lo bari perem.
15 menit perem dikir dijamin begitu bentas yang segenap kosong. Coba, apa kalian kira mengatur-ngatur Tuhan dengan cara otakmu itu? Merendahkan Tuhan sekali kadang-kadang orang Islam ini. Bukan begitu. Ngaji bukan ke situ tujuannya. Dikir bukan ke situ tujuannya. Sholat duha bukan ke situ. Untuk syukur kepada Allah. Syukuri nikmat kita hidup itu. Ya. Karena di hukum ini berlaku hukum kompensasi tadi. Maka suka ada bahasa bahwa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Ikhtiar yang benar akan mendapatkan hasil yang benar. Tadi semua. Inilah yang kadang-kadang yang harus dirubah paradigma dari semua. Maka itulah kenapa surat Asy-Syura ayat 18 Asy-Syura ayat 18, Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20, Allah melarang kita adalah meminta menyegerakan amaliyah akhirat untuk keperluan dunia. Bapak silakan duha tapi bukan untuk dagang. Bapak silakan tahajud tapi bukan untuk mudah-mudahan jabatan saya naik. Bapak silakan dikir, tawasul, istighosah bukan untuk karena apa-apa, tapi sebagai tanda syukur. Nah, adapun yang berkaitan dengan dunia, bapakmu Yahudi sekalipun kayak Thailand. Thailand apa aja Bangkok. Jamu Bangkok, ayam Bangkok, duren Bangkok. Sukan ayat di duren Arab. Jamu Arab. Tadi. Atau duren Indonesia, jamu Indonesia, tadi. Padahal negara Buddha. Inilah ayo rubah ketololan selama ini. Amaliyah dikait-kaitkan dengan berdagang malam Yasin tabah 3 balik. Kawan hubungan anak. Baca Yasin direndahkan Yasin untuk hal-hal yang kayak begitu. Ya. Karena Abah sudah berkeliling dunia. Negara yang sukses-sukses itu nggak butuhkan itu semua. Tapi yang sing penting kamu harus ngerti. Mana yang bagian untuk akhirat, mana bagian untuk dunia. Minimal mereka sukses untuk dunianya. Karena mereka ngerti cara untuk meraih dunia. Itu tadi semua. Ya. Maka sekarang ini yang jadi tuan Islam apa batur? Batur. Islam jadi jongos tadi semua. Padahal tukang maca Yasin semua. Ini tolong dirubah ya. Bukan berarti Abah nyuruh kalian berhenti baca Yasin. Tapi silakan baca Yasin hanya untuk mensyukuri, menenangkan, merasakan bagaimana nikmatnya hidup bersama Allah. Silakan baca sholat duha. Bukan lagi untuk ngejajah Tuhan urusan rezeki. Silakan sholat tahajud. Silakan istighosah. Silakan ziarah kubur. Tapi nggak ada kaitannya dengan rezeki. Karena rezeki itu nggak usah pakai itu semua. Mau orang Thailand, orang Korea, orang Jepang, orang mana. Tetapi adalah kamu harus ngerti ilmunya. Karena di alam ini berlaku. Ada 12 paling tidak hukum alam. Tadi semua. Ya. Jadi itu yang disebutkan hukum sebab akibat kompensasi. Jadi apa yang kita hasilkan itu kompensasinya tergantung daripada ilmunya. Bapak balapan sepeda. Bapak ini bukan atlet, tapi sama satu lagi atlet. Maka kira-kira ini kompensasinya. Dia yang siap, itu akan lebih cepat naik sepeda daripada kita baru 2 putar. Atau nggak usah jauh-jauh. Bapak angkat besi. Bapak badan gede, tapi ada lifter yang sudah terlatih. Badannya cuma 60 kilo. Suruh ngangkat si Juhri itu siapa namanya? Bisa ngangkat 200 kilo. Padahal badannya cuma 62 kilo. Coba Pak Heri ngangkat 200 kilo. Kalaupun Pak Heri baca Yasin sepalam sepoe suntuk sama peting.
Ini kadang-kadang orang Islam ini Allahnya itu dijadikan dongengan. Logikanya itu nggak main. Tadi semua. Tuhannya itu dijadikan sebuah alat dagelan. Tadi semua. Ya. Bukan di situ letaknya masalahnya. Ya. Jadi yang disebut hukum kompensasi itu manusia akan mendapatkan sesuai dengan ikhtiarnya. Makin ngerti ilmunya, makin beri. Tadi aja nggak usah. Bapak berdua sama-sama, yang satu montir motor, yang satu bukan. Suruh bongkar motor coba. Yang satu ustadz nih, kiai bahkan, apal 12 pan, suruh bongkar motor. Satu lagi montir, cepetan mana? Nah itu. Tadi dari segala perkara itu ada ahlinya. Tadi jangan, maka tadi urusan dunia itu jangan, maka kalau bagi Abah, maka pantas, oh kata saya di dalam hikam, bukan doa, maka doa da'aya Daud itu hadirkan, bagaimana menghadirkan Allah pada diri, itu lebih utama gitu kan, daripada menjajah Tuhan beri nggak jelas ya. Kemudian yang ke-8 adalah hukum adalah kekekalan energi. Tadi semua. Bahwa segala sesuatu itu adalah semua materi ini akan kembali kepada energi. Maka akan ada kekekalan energi. Maka akan berlaku. Energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Tuh. Lihat. Bapak lihat generator. Itu berputar nggak di dalam? Maka dia energi itu akan berubah menjadi energi cahaya. Berubah akan menjadi energi panas. Nah, Magicom itu setrum dirubah menjadi energi panas. Lampu setrum dirubah menjadi energi cahaya. Tuh. Kemudian setrum pada aki, pada mobil dirubah menjadi energi gerak. Mobil dipakai. Tapi begitu cobain namanya nggak usah, mameh itu nggak usah pakai mobil, istighosah ini tadi, baca Yasin di mobil. Kira-kira ini mah tadi semua gerak. Maka tadi kenapa semua itu gerak? Maka kenapa kita disuruh diajar tawab, gerak terus? Karena begitu air dikasih turbin gerak jadi apa? Listrik. Nah, ini alam sudah mengajarkan pada kita gerak. Maka 12 itu tadi. Jadi jangan pakai dongeng ya, pakai dongeng. Nah, setelah kita energinya paham, barulah yang Abah ajarkan itu akan berlaku tadi semua. Berlaku semuanya akan lebih. Bapak akan lebih dahsyat dari mereka-mereka. Nah, sekarang mereka lebih dahsyat dari Bapak karena mereka ngerti hukum alamnya. Nah, sementara Bapak hanya tahu teori tapi tidak ngerti hukum alamnya tadi semua ya. Nah, kemudian yang ke-10-nya itu 9 hukum relativitas di alam ini. Artinya apa? Setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada yang gagal. Kenapa ada yang gagal? Apakah gagal itu buruk? Tidak. Gagal itu adalah untuk kita supaya kuat, untuk kita mereposisi kembali, untuk kita mengulang kembali, menganalisa kembali. Oh, di mana saya lemahnya kemarin? Itu. Makanya kenapa di dalam istilah manajemen itu ada POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Analisa, itu manajemen tadi semua. Nih saya kemarin punya warung nih, gagalnya di mana ya? Nah, analisa. Oh, saya kemarin saya punya usaha ini, di mana ya gagalnya ya? Nah itulah, maka berbagai aspek harus Bapak dan Ibu pahami dalam melaksanakan kegiatan tadi semua ya. Nah, yang ke-10 adalah hukum polaritas ya. Jadi hukum polaritas itu begini, apa yang terjadi hari ini pada kita sebenarnya ada kaitannya dengan masa lalu. Nah, inilah hukum polaritas. Jadi contoh,
kenapa saya tersambung dengan dia ya? Oh, itu prioritas. Begitu kita apa namanya, lagi berkeliling bersilaturahmi ke teman, tiba-tiba di situ malah kita ketemu jodoh. Itu tergantung hukum prioritas itu begitu. Hukum prioritas, ya. Jadi hukum prioritas itu berlaku di alam, ya. Jadi yang harus kita pahami. Nah, kemudian juga kalau seandainya kita sudah menganalisa semua, kenapa ya ini terjadi pada saya? Oh, pasti saya kenapa disakiti ya? Oh, saya pasti pernah menyakiti orang. Oh, kenapa saya hari ini ditipu ya? Pasti saya ini pernah nipu orang. Itu aja tuh. Jadi kembalikan cepat ke situ. Jangan nyalahkan Allah, jangan nyalahkan siapapun. Maka kenapa para nabi dan rasul tidak ada yang menyalahkan Allah, tapi yang disalahkan dirinya sendiri. Ya, pahami ya. Dan itulah yang apa namanya, yang ke-11 adalah hukum irama atau hukum ritme, ya. Nah, disinilah hukum ritme ini yang sebenarnya ada hukum mutlak kekuasaan Allah. Nah, pada saat ibu sudah menganalisa semuanya dari berbagai hukum tadi, apakah dari hukum daya tarik menarik atau tolak menolak, hukum kesatuan, hukum getar vibrasi, hukum law of action, hukum pasangan, hukum sebab akibat, kompensasi, dan lain sebagainya, ternyata saya tidak temukan masalah. Nah, di situ ada berlaku yang disebut dengan hukum ritme atau hukum apa namanya, irama. Artinya bahwa pada saat ada ketetapan yang mutlak dari Allah, maka di situ kita untuk menyadari kekuasaan Allah bahwa ada, maka itulah kenapa ada takdir, ada mubrom, ada mubarom, ada mu'alak. Ada takdir yang tidak bisa kita rubah. Tapi urusan rezeki, kesehatan, panjang umur, sebenarnya nasib itu rezeki yang bisa dirubah. Dan merubahnya semudah kalau ngerti. Semudah bernapas. Ya. Yang terakhir adalah hukum gender. Maka selalu. Jadi di alam ini ada yin, ada yang, ada laki-laki, ada perempuan. Ada untung, ada rugi, ada langit, ada bumi. Nah, pada saat kita sudah ada hukum pasangan, pada saat kita sedang dalam keadaan rugi, percayalah di sebalik rugi itu ada untung sebenarnya. Pada saat kita sudah gagal, di sebalik jalan nanjak itu, di sebaliknya ada jalan turun. Itulah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau hari ini Bapak dagang usaha tiba-tiba sulit, percayalah. Nanti di sebalik tanjakan itu nggak ada tanjakan lagi. Tapi di sebalik tanjakan itu ada jalan turun. Itulah kenapa si Kabayan kalau jalan nanjak dia ketawa, senyum. Ditanya oleh si Abah, Abayan kenapa ketawa? Sebentar lagi turun. Masa nanjak-nanjak lagi? Nah, tapi banyak manusia udah nanjak, dia berontak, nanjak lagi. Dia berontak, nanjak lagi. Coba rubah pagi itu senyum. Terima kasih ya Allah, saya terima. Saya terima. Semua apa yang dari Engkau baik. Apapun jadi keputusanmu saya terima. Saya ridho ya Allah. Saya ridho, saya terima. Coba rasakan dampaknya. Besok jalan tiba-tiba turun. Masalah pelan-pelan nanti datang solusi sebetulnya. Tapi kalau terus mengeluh, ya siap-siap. Akan terus makin nanjak jalan. Ayo, nanjak terus tadi semua. Begitu ketemu pedunan terlalu curam. Makanya banyak orang tiba-tiba sukses, hancur sekaligus, jrid. Karena tadi, pada enak itu hidup itu udah naik turun, itu aja tadi semua. Tadi, kan kita juga kalau sama bini kan enaknya naik turun kan. Lah iya, coba kalau turun terus, diem aja. Atau naik terus. Maka yang bagus itu naik. Ya enggak ya? Itu ya. Jadi
Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan lah. Pada dasarnya ini kan Abah ngambil judulnya STS. Intinya bahwa ternyata semua orang mengharapkan materi. Tapi orang lupa materi itu datang dari energi. Kenapa oleh Allah disuruh memaafkan? Ternyata memaafkan itu energi. Kenapa disuruh oleh Allah sodakoh? Ternyata sodakoh itu energi. Berbagi itu energi. Membagi maaf itu energi. Menyambungkan silaturahmi itu energi. Menyambungkan saudara yang pecah itu energi. Nah, semua energi itu nanti sadar nggak sadar akan melahirkan materi. Jadi selama ini kita hanya ingin ditolong, hanya ingin dibantu, hanya ingin diberi. Oh, itulah kesalahan. Ternyata memberi itu menerima. Makanya tadi harusnya begitu terima kasih. Terima kasih. Nah, itu. Jadi rubah prinsipnya insya Allah tadi semua ya. Jadi silakan sholat duha tapi jangan untuk ada semua. Duha sebagai tanda syukur, terima kasih ya Allah saya telah diberi hidup, terima kasih ya Allah saya telah terima kasih aja pokoknya. Rubah doa-doa yang udah biasa, buang itu doa itu. Tadi semua. Itu doa kurang ngajar itu tadi semua. Tadi semua. Cukup saja berterima kasih. Insya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Setiap hari coba kamu jajal 3 hari saja mengatakan ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Terima kasih. Atau ganti alhamdulillah. Syukuri nikmat yang sudah ada ini. Nah inilah kadang-kadang kita ini nggak ngerti bagaimana cara menarik energi supaya berubah jadi materi. Kemudian yang kedua tadi, karena hukum alam ini hukum gerak, vibrasi, bergerak, silaturahmi, berkeliling tadi semua ya. Kepada teman, kepada saudara, kepada siapa, nggak kenal sekalipun, muter aja tiap masjid. Ntar ngobrol saya di warung, atau ngobrol tawaf antara warung dari warung, ngopi di sini pindah, ngopi sana pindah. Lama-lama kamu akan ketemu teman, akhirnya ketemu bisnis. Itulah kadang-kadang yang harus kamu pahami. Kenapa ada hukum vibrasi, hukum tawaf tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum. Ayo saudara, janganlah lupa wajib mengaji dan tingkatannya. Kalaulah bagus iman tauhidnya, baik bekelnya, mudah matinya, baik bekelnya, mudah matinya. Ikhwan yang soleh, baik hatinya, karena sempurna amal ilmunya. Jalan thariqah dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya, juga hakikat sampai rasanya. Thariqat kita Abah mursidnya, tempatnya ada di surya
semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Shahibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan jahar khofinya, janganlah lupa khotaman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan Rabbi tanya. Amalan sunnah juga riadohnya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar rang dan sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wal daraji,
أطفأت يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iwan dan akhwat kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dzikir dan juga sholawat, marilah kita bersama-sama untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh pengarasa guru kita. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan pengarasa guru kita, Ibu Haji beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Anak keturunan beliau semoga Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah kabulkan segala niat dan hajat baik beliau sekeluarga. Semoga Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan keluarganya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dalam keilmuan beliau, sehingga kita sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan luluberan karomah serta barokah dalam keilmuan beliau turun kepada kita sekalian. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada pengarsa guru kami persilakan. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما الله
حبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل يا عظيم أنت العظيم أمر عظيم كل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي كتبي وقلبي لبناني سيري خديري وعين عرفاني هارون عقلي وكلمي روحي فرعون نفسي وهمني قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعيسي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام
وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Silakan giginya dirapatkan, ya. Lidahnya ditekuk ke belakang. Tadi semua mulailah belajar merasakan tarikan nafas, keluar nafas, ya. Karena sebenar-benarnya nafas adalah ruh. Dan sebenar-benarnya ruh adalah Nur Muhammad. Dan sebenar-benarnya Nur Muhammad adalah Nurullah. Dan sebenar-benarnya Nurullah adalah Allah. Maka rasakan, ya, sambungkan, hadirkan. Maka biasakan. Pertama, tarik nafas, ya. Silakan rapatkan giginya, tahanlah sekarang. Katakan dalam hati tadi, Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang napas di hidung. Biasa melatihkan napas masuk keluar, ya, kosongkan tadi semua. Karena Abah sering ajarkan bahwa pada dasarnya segala apa yang menjadikan karma, ya, catatan buruk yang ada di hati, ya, yang sudah terbangun pada saat kita kecil dari perkataan orang tua, dari perkataan, ya, lingkungan, kita ini orang susah, kita ini orang miskin, kita ini orang lemah, kita ini orang bodoh, kita tidak mungkin sukses. Itulah hukum tarik menarik. Kemiskinan akan menarik kemiskinan. Kesulitan akan menarik kesulitan. Tadi semua, ya. Maka kalau demikian bagaimana kita manusia mau bahagia? Maka marilah kita sekarang adalah pada malam hari ini bersama-sama menggunakan satukan napas, ya. Tariklah napas dari hidung sama, tahan, ya. Nanti buang di mulut. Tapi sebelum tarik napas, nanti dengarkan apa yang ingin Abah sampaikan. Ya, tahan selama Abah bicara. Tapi kalau seandainya ternyata nggak tahan, buang napas di hidung. Jangan dirubah gigi dan lidahnya. Tadi semua, ya. Yang tujuan kita adalah membersihkan catatan-catatan buruk dari ucapan, dari perkataan. Ingat Pak, setiap apa yang kita sangkakan tercatat di hati kita, ya. Tercatatlah, dan apa yang sudah tercatat maka akan kembali menjadikan realitas. Maka Abah pernah sampaikan, sesungguhnya hampir 99% apa yang terjadi dalam kehidupan semuanya ditarik oleh pikiran bawah sadar kita. Nah itu. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama, apa yang menjadikan catatan-catatan buruk, marilah kita keluarkan dengan nafas. Tadi semua tarik nafas, nanti tahan, nanti Abah yang bicara. Tadi semua.
Silakan pelan-pelan tarik nafas dulu, santai, rilekkan tadi semua ya. Yang terus dibangun kesadaran adalah ruh kita, nafas kita adalah ruh kita. Berarti pada saat kita berhenti bernafas, sebenarnya kita sedang terkonek, tersambung tadi semua. Kita mati, Allah yang hidup. Ya, kita Adam, Allah yang wujud. Ya, maka disitulah dengan Allah lah kita mencabut kembali apa catatan-catatan buruk yang terus terjadi. Saya gagal lagi, saya gagal lagi, saya gagal lagi, karena masih ada catatan-catatan buruk di dalam kolbu yang masih tadi semua. Nanti dalam pelaksanaan dzikir at-taqoh kita akan bersihkan dengan zikir. Maka ini adalah pembukaan saja. Kita akan bersihkan dengan dzikir dan sholawat. Karena dzikir dan sholawat adalah tentang ruh dan jasadmu. Maka itulah sholat dan sholawat sama. Zikir ya sholat. Sholat ya sholawat. Sholawat adalah tubuhmu. Karena ruhmu adalah hakikat, adalah la ilaha illallah. Dan jasadmu hakikat Muhammad Rasulullah tadi semua ya. Maka pada dzikir at-taqoh kita akan satukan dohiron wa batinan. Karena tidak mungkin yang luar mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kecuali kita mulai satukan dohir dan batin, sholat dan sholawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi semua ya. Mari untuk sementara adalah kita membersihkan dulu dari apa yang ada di dalam dada kita. Inilah dada. Maka itulah kenapa surat Al-Insyirah diawali dengan alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus, karena nanti di sana di belakangnya alam nasrah laka sadrak ada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra ya. Di situ ada fa, ada harfun, ada inna tadi adalah harfun taukid ya, mempertegas. Karena banyak orang yang tidak percaya bahwa di sebalik kesulitan ada kemudahan, di sebalik masalah ada dua solusi tadi semua. Maka disinilah kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, dada, semua dada. Ya, itulah kenapa dari awalnya menggunakan alam ya, adalah merupakan istifham ya, digunakan untuk bertanya, sifatnya takriri karena ingin menegaskan alam nasrah laka sadrak, bahwa sesungguhnya segala persoalan kita di dada semuanya. Penatnya persoalan di dada. Karena di dada inilah ditarik dengan nafasmu itu. Tarik, maka malam hari ini kita bersihkan tadi semua ya. Manusia berhak, maka itulah kenapa adalah ada fa adalah merupakan harfu istinafin, tapi adalah kemudian inna adalah harfu taukidin, tapi di situ adalah dua isim nakiroh dan dua isim ma'rifat tadi. Dua isim ma'rifat ketemu dengan, maka hakikatnya adalah satu. Tetapi dua isim nakiroh bertemu, maka sesungguhnya tadi adalah yusrun yang pertama beda dengan yang yusron yang kedua. Usrun yusrun
tadi semua ya. Maka inilah mari malam hari ini sesuai dengan, karena di dalam asbabun nuzul surat Al-Insyirah adalah dikisahkan oleh Ibnu Abbas, orang Islam dihina karena miskin. Maka hari ini Abah melihat orang Islam sudah mulai korban judi online, sudah miskin tadi semua ya. Marilah, karena kemiskinan yang ada itu ditarik oleh kemiskinan. Karena di alam ini berlaku 12 hukum alam. Kemiskinan akan menarik kemiskinan, air akan menarik air, tadi semua. Ya, maka itulah marilah kita jadikan, tadi bersihkan pada malam hari ini segala kesulitan, segala hambatan, segala kebahagiaan tadi semua, karena semua kita, maka disitulah kenapa Allah menggunakan inna, bahkan digabungkan dengan ma'a itu dorof ya, inna digabungkan dengan ma'a menunjukkan betapa sesungguhnya selain menggunakan apa namanya, Allah menegaskan menggunakan kata inna untuk menunjukkan bahwa banyak orang gak percaya merubah nasib itu semudah menarik nafas gitu.